Kartu di level 1 ini terdiri dari 3 bagian. Jadi ada 20 potensi kerja, 4 peran kerja, dan ada 5 motivasi kerja. Ketika ingin meminta tim kita melakukan diagnosa, culture apa sih yang sedang ada saat ini dan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita bisa mulai dengan apa? Kita membagi tim inti kita untuk berdiskusi. Misalnya, anggap aja kita mau bagi dalam beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 orang. Tapi tetap, kita harus sesuaikan dengan jumlah tim inti yang mau dilibatkan. Tapi anggap saja kita ada tim berjumlah 20 orang. Kita bagi saja paling nggak sekitar 3 kelompok. Entah itu mau dibagi per divisi atau dibagi berdasarkan level, itu kembali ke teman-teman. Tapi setidaknya, poin dari latihan ini adalah untuk melibatkan diskusi antar tim dan mendapatkan perspektif yang beragam. Nah, dari 20 potensi kerja, dari 5 motivasi kerja dan 4 peran kerja, kita minta masing-masing grup untuk coba menganalisa. Kalau mereka melihat kondisi perusahaan sekarang, dari 20 potensi kerja, mana potensi yang dianggap kuat bagi mereka, bagi tiap grup, lalu potensi mana yang dianggap belum terlalu kuat, atau potensi mana yang dianggap belum relevan saat ini, dan juga potensi mana yang seharusnya kuat. Jadi dari 20 potensi kerja, dari 4 peran kerja, dari 5 motivasi kerja, itu coba minta masing-masing grup untuk membreakdown. Lalu dari sana baru mereka kita pancing untuk melakukan diskusi. Kenapa? Karena yang menarik adalah walaupun dalam satu perusahaan ketika dibagi dalam beberapa grup, masing-masing akan punya pandangan apakah yang dianggap kuat itu punya satu pemahaman yang sama atau mereka punya pemahaman yang berseberangan. Satu merasa ini kuat, yang satu merasa ini lemah pada topik yang sama. Nah, justru peran dari fasilitator dari kartu ini adalah untuk menciptakan perdebatan itu. Jadi ketika mereka sudah bagi, oke, dari 20 potensi kerja, mana saja yang kuat, mana saja yang belum kuat, mana saja yang nggak relevan menurut mereka saat ini, biarkan itu dibagi. Termasuk juga dengan bagian motivasi kerja dan juga dengan bagian peran kerja. Itu kita minta mereka untuk masing-masing ceritakan apa pertimbangan mereka dalam menyusun pengkategorian itu. Lalu minta mereka juga analisa apa efeknya kalau mereka punya kombinasi seperti itu. Fasilitator bisa men-challenge, antar kelompok coba silakan berargumen. Bahkan kalau bisa memang ciptakan perdebatan. Supaya apa? Semakin banyak perspektif yang bisa digali. Lalu dari sana juga ditanyakan, kalau misalnya seperti ini, apa keuntungannya, apa kelemahannya, lalu apa blind spotnya. Teman-teman nanti bisa lihat di kartu instruksinya, itu ada contoh-contoh pertanyaan yang bisa digali. Yang tidak kalah penting adalah pertanyaan tentang, kalau misalnya memang dikasih keleluasaan untuk benar-benar memilih, apa 6 yang harus kuat dari potensi kerja? Lalu apa sih yang paling dibutuhkan saat ini di bagian peran kerja? Walaupun pada dasarnya setiap perusahaan itu akan punya 20 potensi kerja ini, akan punya 5 motivasi kerja itu, dan juga akan ada 4 peran kerja. Tapi tidak semuanya itu kuat. Dan biasanya akan ada kekurangan di salah satu bagian yang lain. Nah, pertanyaannya tinggal, kalau mereka diberi keleluasaan, mana yang sebenarnya dianggap paling penting, must have, tidak bisa dikompromikan, dan mana yang benar-benar sekarang ini sangat kurang tapi perlu dipertimbangkan segera, karena itu akan bisa membantu membawa perusahaan ke titik yang lebih baik. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa kartu ya, potensi kerja, di sini sudah ada breakdown-nya, ada keterangannya, ada yang bagian tentang peran kerja, motivasi kerja. Jadi paling nggak dari sana pancing diskusi supaya semua bisa memberikan perspektifnya. Kalau misalnya sudah ada report Kevlin, coba dianalisa apa yang menurut mereka seharusnya kuat, realitanya bagaimana. Nah, itu yang dilihat. Karena kadang kita bisa saja merasa ini seharusnya kuat. Bisa jadi itu karena kita sendiri bias. Bahkan bisa jadi yang kita rasa seharusnya kuat, menurut kita sekarang ini lemah, pada aslinya sebenarnya sudah kuat. Artinya ada blind spot lain yang kita perlu gali lagi. Jadi, penggunaan kalau misalnya tujuannya untuk melatih evaluasi dan observasi mengenai culture organisasi saat ini, gunakan kartu level 1 untuk membuka obrolan.